Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita menjadi orang yang berbahagia ketika kita tahu bahwa orang-orang yang mengenal kita adalah orang-orang yang mengasihi kita. Dan orang-orang itu antara lain adalah keluarga kita. Menjadi orang yang dikasihi dan dikenal merupakan berkat daripada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Setiap manusia pasti senang jikalau dirinya didukung oleh orang lain. Khususnya para pemimpin-pemimpin tentunya. Pemimpin-pemimpin yang banyak pendukungnya, pastilah pemimpin itu memiliki legitimasi. Namun pertanyaannya adalah, pemimpin atau tokoh yang banyak pendukungnya, apakah mereka mengenal secara pribadi para pendukungnya? Menurut hemat saya, tidak seorang pun tokoh yang bisa berbuat itu. Baik dia tokoh nasional, tokoh politik, tokoh kemanusiaan, tokoh agama, atau mungkin selebriti. Saya percaya tidak ada seorang yang bisa mengenal setiap pendukungnya secara pribadi. Tetapi bagaimana dengan Tuhan Yesus? Mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa yang kita baca di dalam bagian firman Tuhan ini mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus yang berjalan di tanah Galilea, ia menjumpai seseorang yang bernama Filipus. Dan Tuhan memanggil Filipus untuk mengikuti dia. Namun menarik sekali Filipus, dia tidak seorang diri. Dia pun mencari Natanael dan memberitahukan kepada Natanael bahwa dia telah menjumpai Mesias yang telah ditulis di dalam kitab Musa dan kitab para nabi. Kemungkinan mereka berdua adalah orang-orang sebagaimana orang-orang Yahudi lain menantikan kedatangan Mesias. Dan mereka meneliti di dalam kitab suci. Namun ketika Filipus mengatakan bahwa dialah Yesus, anak Yusuf orang Nazaret, maka Natanael menjadi kurang begitu percaya. Dari mana kita tahu? Karena Natanael berkata, apakah mungkin yang baik keluar dari Nazaret? Memang kemungkinan desa Nazaret bukanlah desa yang baik. Oleh karena itu, Filipus mengajak Natanael berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan yang sangat menarik adalah Tuhan Yesus, dia sudah mengenal Natanael sebelum berjumpa dengan Natanael. Sehingga Natanael mengakui Yesus adalah Mesias, Raja orang Israel. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama,
Tuhan Yesus memanggil saudara dan saya secara pribadi, agar saudara dan saya mengikut Dia. Di ayat 43 sampai 44 dikatakan, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Saudara, Tuhan Yesus memanggil Filipus secara pribadi. Dan jikalau saudara membaca di dalam kitab Injil, maka Tuhan Yesus memanggil seseorang itu secara pribadi. Apakah pentingnya bahwa Yesus memanggil setiap orang secara pribadi? Di sini memberitahukan kepada kita, bagi Yesus, setiap pribadi itu begitu berharga. Karena setiap pribadi diciptakan Tuhan secara unik. Masing-masing kita berbeda-beda latar belakang, dan berbeda-beda pergumulan, dan berbeda-beda sifat. Dan setiap itu begitu berharga di mata Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus selalu memanggil secara pribadi. Saudara, demikian juga hari ini. Ketika saudara dan saya percaya Tuhan Yesus, sesungguhnya Tuhan Yesus memanggil saudara dan saya secara pribadi. Saudara bisa percaya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sendiri yang memanggil saudara. Sehingga saudara boleh mengenal Dia. Saudara, firman Tuhan mengatakan begini. Di Matius pasal 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi saudara, kita boleh mengenal Yesus karena Yesus sendiri menyatakannya kepada kita. Sehingga kita bisa percaya kepadanya. Saudara, betapa kita bersyukur kepada Tuhan. Karena setiap kita diperhitungkan. Tuhan Yesus bukan sekedar mengajarkan begitu banyak kepada banyak orang, tetapi Dia memanggil kita secara pribadi. Karena saudara dan saya begitu berharga. Saudara, ketika saudara dan saya percaya Yesus, Tuhan sendiri memanggil saudara dengan nama saudara. Apatah lagi hari ini, kita yang sudah mengenal Yesus, kita yang mengikut Dia, Dia memiliki perhatian secara pribadi pada saudara. Karena Dialah yang memanggil saudara dan saya. Oleh sebab itu, kita boleh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita boleh percaya bahwa Dia yang memanggil, Dia yang setia memelihara kita. Dan saudara, nilai hidup kita sesungguhnya berada di dalam Dia. Bukan tergantung situasi dan kondisi, bukan tergantung pandangan orang. Tetapi bagaimana Tuhan Yesus, Dia yang memanggil saudara dan saya secara pribadi. Saudara dan saya begitu berharga. Dan saudara, itulah nilai hidup kita. Oleh karena itu, ketika Tuhan begitu menghargai nilai hidup kita, mari kita memaknainya. Hidup bagi Dia, melayani Dia, melakukan kehendak Dia, menyenangkan Dia. Karena itulah panggilan Tuhan bagi kita untuk mengikut Dia. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita bahwa Tuhan Yesus mengenal saudara dan mengenal saya secara pribadi. Ayat 47 sampai 48 berkata begini. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Saudara, ini perjumpaan pertama Tuhan Yesus dengan Natanael. Ketika perjumpaan pertama terjadi, Tuhan langsung berkata begini,
Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Atau dengan bahasa lain, tidak ada kelicikan di dalamnya. Saudara, bukankah berbicara masalah kelicikan, itu bicara masalah batinnya seseorang. Yang tidak bisa dalam sekejap mata kita mengenal seseorang tanpa kita bergaul dulu dengan dia. Namun Tuhan, dia tahu sampai kedalaman batin Natanael. Oleh karena itu Natanael berkata begini sama Tuhan. Bagaimana engkau mengenal aku? Tentu saudara, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang logis. Bagaimana baru berjumpa, namun engkau mengenal aku? Namun ketika kita membaca kisah Natanael ini, bagaimana respons dia ketika dia tahu Yesus, anak Yusuf orang Nazaret? Maka kita tahu bahwa Natanael seorang yang lurus, seorang yang apa adanya, seorang yang tulus. Di situlah Tuhan berkata, dia Israel sejati. Israel yang sesungguhnya. Yaitu umat Tuhan seharusnya umat Tuhan yang tulus. Bukan umat Tuhan yang penuh kelicikan. Saudara, disitulah saudara-saudara, Natanael bertanya, bagaimana engkau bisa mengenal aku? Lalu Tuhan berkata, sebelum engkau datang kepadaku, aku sudah melihat engkau berada di bawah pohon ara. Saudara, di bawah pohon ara berbicara tentang bagaimana Natanael belajar kitab suci. Menyelidiki kitab suci di dalam pengharapannya akan Mesias. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus tahu Natanael ada seorang yang menantikan Mesias menurut perjanjian lama. Tuhan tahu. Disitulah saudara-saudara, Natanael berkata, engkau adalah Mesias, Raja orang Israel. Saudara, mengapa Natanael berkata demikian? Karena saudara, Mesias, Raja orang Israel, memiliki pengetahuan yang melampaui segala sesuatu. Karena perjanjian lama memberitahukan bahwa Mesias itu ilahi, sebagaimana ditulis dalam kitab Daniel. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada Natanael, karena aku berkata seperti ini, maka engkau percaya. Tapi satu kali, engkau akan melihat hal yang supranatural. Yesus berbicara apa saudara-saudara? Yaitu berbicara, pintu surga terbuka, di mana keselamatan diwartakan kepada semua orang di dalam nama Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur ketika kita ikut Yesus. Bukan hanya kita kenal dia, tetapi dia mengenal kita. Saudara, pengenalan di dalam Alkitab berbicara masalah relasi yang dekat, relasi kasih. Bukan hanya kita mengasihi dia, tapi dia mengasihi kita dan mengenal kita. Itu yang Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 10, ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap kita dia kenal. Apapun pergumulan kita, apapun kelemahan kita, bahkan kelebihan kita. Termasuk juga kegagalan-kegagalan kita, bukan? Saudara, dia mengenal kita untuk dia peduli kepada kita. Dia mengenal kita supaya dia bisa menolong kita. Dia mengenal kita supaya dia bisa membentuk kita. Dia mengenal kita supaya dia bisa turut merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Saudara, kita puji Tuhan. Tuhan Yesus, dia bukan hanya mati. Tapi pada hari ketika dia bangkit, dia bukan hanya bangkit, tapi dia hidup selama-lamanya. Dan sekarang, dia ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita mengasihi dia yang telah mengasihi kita. Mari kita melayani dia yang telah melayani kita. Dan mari kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Karena dia telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu sekali lagi menghibur hati kami, menguatkan kami,
bahwa Tuhan Yesus, Engkau memanggil kami secara pribadi karena Engkau memperhitungkan kami begitu berharga. Dan Engkau mengenal kami sedalam-dalamnya. Sehingga siapa kami Engkau kenal, dan pengenalan-Mu kepada kami karena Engkau mengasihi kami. Ya Tuhan, biarlah kami mempercayakan hidup kami kepada Engkau, karena Engkaulah yang menopang seluruh hidup kami. Karena Engkau yang menebus hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.